Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dengan judul Analisis Penggunaan Diksi dalam konteks ujaran kebencian pada komentar akun Instagram Arya M. Sinulinga. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menambahkan pemahaman mengenai penggunaan media sosial. Adapun sistematika penyampaian materi, kami meliputi latar belakang, pembahasan utama, dan kesimpulan. Baik, perkenalkan saya sendiri sebagai Ketua Oktavia Rahmadani dan yang pertama itu Aisyah Andasti. Yang selanjutnya ada Tahira Khalifa. Selanjutnya ada Fikri Ahmad Rasumi, Muhammad Adib Al-Fikri, Muhammad Iksan, Muhammad Rifki Ilahi, Pujayati Putri, Afif Mustafa. Baik, yang pertama yang akan kami presentasikan yaitu pendahuluan. Selanjutnya, Fikri. Ini akan dipresentasikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pendahuluan dari penelitian kami. Pernahkah kita membuka Instagram hanya untuk melihat berita sepak bola, tetapi justru menemukan kolom komentar yang penuh dengan kata-kata kasar, hinaan, atau bahkan ancaman? Fenomena inilah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian kami. Seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi, eh, media sosial, khususnya pada Instagram, telah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara bebas tanpa batas ruang dan waktu. Di satu sisi, kebebasan ini membuka peluang dialog dan partisipasi publik. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut sering disalahgunakan melalui penggunaan bahasa yang tidak santun. Kebebasan berekspresi tersebut sering juga disertai penggunaan bahasa yang tidak santun berupa kritik berlebihan, hinaan, dan ujaran kebencian yang muncul dalam bentuk diksi yang menghina, merendahkan, memprovokasi, serta menyerang kehormatan individu maupun kelompok tertentu. Hal ini yang tidak hanya menurunkan kualitas komunikasi di ruang digital, tetapi juga berpotensi melanggar norma sosial yang hukumnya yang berlaku. Dalam konteks ini, ada pada sepak bola nasional, ada pada akun Instagram Arya Sinulinga, yaitu dia berupa anggota Exco PSSI yang menjadi sasaran komentar kasar akibat kekecewaan warganet terhadap kebijakan dan kinerja tim nasional. Penelitian kami ini tuh bertujuan mengidentifikasi dan mengelompokkan diksi ujaran kebencian dalam komentar-komentar akun Instagram Arya Sinulinga untuk memahami pola komunikasi yang merusak serta mendorong interaksi media sosial yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya metodologi yang akan dijelaskan oleh Atahira. Kepada Atahira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang di mana dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Yang di mana metode ini dipilih untuk memahami dan menganalisis ujaran kebencian dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh bahasa. Yang di mana sumber data dalam penelitian ini berupa komentar warganet pada unggahan di akun Arya Sinalungga yang berkaitan dengan gagalnya timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi digital, yakni dengan screenshot, menyalin, dan menyimpan komentar postingan yang mengandung ujaran kebencian.
Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori bahasa seperti kata kasar, ejekan, sarkasme, dan sindiran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Wafa kepada Wafa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Hasil dan pembahasan. Jadi hasil dari penelitian kami ini menunjukkan bahwa penggunaan diksi dalam komentar warganet pada akun Instagram @arya_m_sinulinga didominasi oleh bahasa bernada negatif dan tidak santun. Sebagian besar komentar disampaikan secara emosional dengan pilihan kata yang keras, sehingga kritik terhadap kinerja pengurus sepak bola nasional cenderung berubah menjadi serangan verbal yang tidak konstruktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial sering digunakan sebagai sarana kekecewaan tanpa mempertimbangkan etika berbahasa. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya masih hasil yang akan disampaikan oleh Ihsan kepada Ihsan dipersilakan. Ihsan, slide kedua yang akan disampaikan oleh Ihsan. Tidak ada Kaisan, teman-teman. San. Mungkin ada kesalahan jaringan pada Ihsan. Kita ganti saja dengan Wafa. Wafa dipersilakan. Baik, moderator. Izin menggantikan Ihsan. Jadi, berdasarkan analisis data, ditemukan beberapa kategori utama penggunaan diksi. Pertama, diksi makian dengan kata kasar, seperti penggunaan kata vulgar dan sebutan yang merendahkan martabat, yang bertujuan untuk menghina secara langsung. Kedua, diksi penghinaan personal, yaitu kata-kata yang menyerang karakter, kemampuan, dan kredibilitas subjek, bukan kebijakan atau tindakannya. Ketiga, diksi sindiran dan sarkasme, yang disampaikan secara tidak langsung tapi tetap mengandung makna merendahkan dan provokatif. Berikan pada moderator. Baik, dilanjutkan kepada Adib. Kepada Adib disilakan. Baik, terima kasih. Izin moderator. Saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. Selain ajuran kebencian yang bersifat eksplisit, penelitian ini juga menemukan bentuk ujaran kebencian terselubung melalui penggunaan bahasa daerah dan campuran bahasa. Pilihan diksi semacam ini digunakan untuk menyampaikan penghinaan secara simbolik dan kultural yang tetap memiliki dampak merendahkan meskipun tidak selalu menggunakan kata-kata kasar. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak selalu tampil secara frontal, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk sindiran dan labelisasi negatif. Penggunaan diksi yang agresif dan merendahkan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan komunikasi digital yang toksik. Komentar-komentar kebencian berpotensi memicu konflik lanjutan, menurunkan kualitas diskusi publik, serta berdampak negatif secara psikologis bagi pihak yang menjadi sasaran. Selain itu, beberapa bentuk ujaran kebencian yang ditemukan juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan yang akan dijawab oleh Apip. Pada Apip disilakan. Izin kepada moderator, saya di sini untuk menjelaskan kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap komentar warganet di akun Arya Sinalungga, penulis menemukan bahwa cara penyampaian ujaran kebencian menggunakan berbagai jenis diksi dan cenderung menunjukkan sikap agresif. Banyak dari komentar tersebut menggunakan bahasa perintah, makin kasar, hingga tuduhan yang berisi nilai moral dan ideologi yang secara langsung merendahkan orang lain. Kata-kata seperti hinaan terhadap karakter, makian yang jelas-jelas, label agama yang ekstrem. Hingga tuduhan mengenai motif tertentu menunjukkan bahwa warganet lebih suka menyampaikan emosi daripada memberikan kritik yang sehat dan seimbang. Hal ini menggambarkan bahwa komunikasi di dunia digital semakin menjauh dari norma etika dan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial. Hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya itu DSS. Baik. Yaitu yang pertama itu kami telah mensubmit artikel kami pada website Jurnal Pendidikan. Bisa dilihat sebagai ini bukti SS-nya, dan ini di sebelah kanan yaitu bukti artikel dari kelompok kami. Nah, habis itu selanjutnya bagian tugas dan dokumentasi. Kami melakukan dari awal, kami dari tema sampai judul kami dilakukan secara berkelompok dengan melakukan pembagian tugas dengan mencari masing-masing orang minimal dua komentar, dan kami berhasil mendapatkan sebanyak 15 komentar pada akun Instagram @Arya Sinanulingga. Selanjutnya yaitu kesan dan pesan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Kyo yang akan dijelaskan oleh Rifki. Pada Rifki disilakan. Rifki sepertinya masih di jalan, moderator. Kepada Puja disilakan. Kesan dan pesan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Kyo. Selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini, kami memperoleh banyak ilmu dan pemahaman, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan serta cara menggunakan mendeley yang bahkan sebelumnya kami tidak tahu sama sekali. Bimbingan, arahan, serta penjelasan yang diberikan oleh Miss Kyo sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kami berharap ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil dari diskusi kami selama mengerjakan proyek bahasa Indonesia. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.